dengan masif ingin menyebarkan keyakinan lain di tengah-tengah masyarakat yang sudah beragama, yang sudah berkeyakinan. Apalagi saya ingatkan, kelakuan buruk, sombong, selalu berkata bohong, menipu, cita-cita sangat tinggi, selalu ingin jadi raja padahal dari orang yang kebanyakan misalnya. Akhirnya apa? Menjadi bodoh jadi raja. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidem. Kepada semua umat sedharma yang saya sangat cintai, kepada seluruh umat Hindu Nusantara, umat Hindu Dharma, khususnya umat Hindu Bali, saya sebagai Pengelingsir Agung Pasemetonan dan juga saya sebagai Bendesa Agung Majelis Desa Adat Bali ingin menyampaikan kepada umat sedharma semua tentang keutamaan Hindu Bali, keutamaan Hindu Bali, terutama dalam hal ini adalah khusus mengenai persembahan atau pemujaan kepada para leluhur, kepada para kawitan, dan juga bagaimana atman-atman kita setelah kita nanti meninggalkan dunia ini. Tujuan penyampaian saya ini adalah agar umat sedharma semua tidak bisa terpengaruh oleh provokasi-provokasi, hasutan-hasutan, fitnah-fitnah, kelompok-kelompok yang dengan masif ingin menyebarkan keyakinan lain di tengah-tengah masyarakat yang sudah beragama, yang sudah berkeyakinan. Juga kepada kelompok-kelompok atau oknum-oknum yang dengan sengaja sering menghina, menistakan agama, khususnya agama Hindu Bali. Tujuan berikutnya adalah agar umat sedharma, umat Hindu Nusantara, khususnya umat Hindu Bali dimanapun berada, di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia juga ada Hindu Bali, agar tetap pagah, tetap setia, tetap taat, dan tetap yakin seyakin-yakinnya kepada keutamaan Hindu Bali yang kita warisi sejak para leluhur kita beribu-ribu tahun yang lalu, para kawitan kita beribu-ribu tahun yang lalu, dan sudah teruji kebenarannya. Saya akan memulai dengan membaca Wirama Itihasa Ramayana, karena ini adalah kekawin dengan memakai guru lagu, maka saya harus membacanya. Anu
Asir ratu dibiarengon resos tering rat musuh nireprenate jaya pandita ring aji kabeh sang dasaratna namata muli mantu sang dasaratna weruh sirring weda bakti ring dewa dharma lupeng pitra puja masih desireng swagotra kabeh. Ya, artinya adalah seorang raja mulia, sangat baik. Dengarkanlah ceritanya. Raja itu terpuji di dunia. Semua musuh-musuhnya tunduk. Jaya, ahli, dan paham dalam semua ilmu pengetahuan. Sang Dasarata nama beliau. Tiada yang menandingi. Keberhasilan, kesuksesan, kemasyuran dari Sang Dasarata itu adalah disebabkan karena beliau sangat paham dengan ajaran-ajaran agama, paham dengan Weda, bakti kepada para dewata, bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa, tetapi tidak pernah lupa juga selalu bakti dan memuja beriadnya kepada para leluhur, kepada para kawitan. Demikian juga beliau sangat sayang, sangat cinta kasih kepada segenap masyarakatnya, rakyatnya, dan segenap keluarganya. Nah, itulah yang menyebabkan keutamaan dari Sang Dasarata. Nah, ini mohon dicamkan ini. Kemudian saya akan melantunkan kitab suci dari Bhagavad Gita bab 9 sloka 25. Yanti dewa ratu dewa
Pitron Yanti Pitron Rata Buatoni Yanti Buateju Yanti Mot Yajimu Primam. Artinya, bagi siapapun yang menyembah dewa, menyembah Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, maka mereka akan sampai kepada atau sampai di alam dewa, menyatu dengan dewa, menyatu dengan Ida Sang Yang Widiwasa, menyatu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Siapapun yang menyembah, memuja leluhur, memuja, menyembah kawitan, maka akan sampai di alam Pitaraloka, di alam kawitan, di alam leluhur. Dan bagi siapa saja yang selalu menghormati, beriadnya kepada alam semesta, kepada Sang Panca Mahabuta, apah tejo bayu aka seperti ini, maka dia pun bisa nanti bersenang-senang di alam Panca Mahabuta, menikmati kebahagiaan. Dan ini bagi siapa saja yang menyembah, memuja Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Widiwasa. Kalau di dalam Bhagavad Gita disebut, siapa yang menyembah aku, memuja aku, akan sampai di alamku, menyatu dengan diriku. Jadi di sini adalah tadi yang Ramayana tadi adalah bagaimana kita harus pahami, kita harus yakini. Ini keyakinan Hindu Bali dasarnya di sini. Kita harus yakini bahwa sebagai panutan Sang Dasarata, Raja Ayodhya, ayah dari Sang Rama, itu sangat termasuk dipuji, dihormati di dunia ini. Kemudian seluruh musuh-musuhnya pun pernah tunduk. Itu adalah karena kesuksesan beliau memimpin menjadi raja, karena sangat paham dengan ilmu pengetahuan, sangat paham dengan ajaran-ajaran agama, paham dengan Weda. Dan ini juga ditekankan karena selalu bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Dewa, Tuhan yang Maha Kuasa. Dewa dalam arti ini adalah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Widiwasa maupun Istadewata. Juga ditekankan di situ karena atau sebab karena beliau selalu tidak pernah lupa memuja, berbakti kepada leluhur, kepada kawitan. Dan juga karena beliau sangat cinta kepada sesama, kepada keluarga besar, keluarga masyarakatnya dan rakyatnya semuanya. Dan juga ini sejalan sekali dengan apa yang disampaikan di dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 25 tadi. Dan itu sangat sejalan dengan apa yang menjadi pedoman kita di Bali khususnya, dan Hindu Bali dimanapun berada. Kita setia dan taat dan yakin kepada Trihita Karana.
hubungan yang vertikal, yang baik, ya, karena kita menyembah memuja Tuhan yang Maha Kuasa. Hubungan yang harmonis dengan semua umat manusia tanpa memandang apa itu agamanya, budayanya, suku bangsanya, warna kulitnya dan sebagainya. Dan juga kita selalu memelihara hubungan yang harmonis dengan alam semesta, panca mahabhuta, apah, tejo, bayu, akasa, pertiwi. Dan inilah yang menjadi dasar Hindu Bali. Dan di dalam Hindu Bali kita yakin ada swarga loka dan ada neraka. Swarga loka itu ada bertingkat-tingkat. Tidak satu saja swarga loka di dalam alam ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak. Di dalam keyakinan Hindu Bali, swarga loka itu bertingkat-tingkat. Yang pertama, setelah kita mati, kalau sube asube karma kita cukup memenuhi syarat, dan juga dengan bantuan doa-doa, harapan-harapan dari Sang Suputra semuanya, turunan-turunan kita, keluarga kita, maka kita pertama kali akan sampai di swarga loka yang disebut Pitara Loka. Di situ para leluhur kita, Pitara Loka, para leluhur. Untuk Hindu Bali, biasanya setelah di Aben, di Pelebon, itu kalau sube asube karmanya cukup dan didukung oleh doa-doa, harapan-harapan yang mulia, yang suci dari Sang Suputra semua akan sampai di Pitara Loka. Dan kemudian di situ atas doa-doa Sang Suputra lagi, kemudian para Atman itu melakukan yoga, memenuhi syarat. Ya, apalagi dengan dukungan doa-doa yang berupa memukur baligya misalnya. Maka para Pitara itu, leluhur kita, Atman kita nantinya akan bisa dengan dengan baik menuju alam Dewa Loka. Ya, kalau di Bali kita rong tiga Brahma, Wisnu, Iswara. Di rong tiga itu, di situ swarganya lebih baik lagi dibandingkan dengan swarga Pitara Loka. Lebih tinggi, lebih baik. Dan Pitara Loka pasti lebih baik dari Marcapada ini, dari dunia ini. Kemudian, kalau kemudian sube asube karmanya cukup, yoganya cukup, kemudian juga atas dukungan dari doa-doa Sang Suputra yang masih hidup di dunia ini, naik lagi ke alam swarga yang lebih tinggi yang disebut alam Tripurusa. Ya, pada kerajaan-kerajaan Pedadian, Paibon, itu ada Meru Tumpang 3 yang menghadap ke barat itu. Itu namanya Tripurusa. Linggih Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa. Disitulah kemudian Atman itu akan sampai juga. Lebih tinggi lagi tingkatan swarganya. Kualitasnya lebih tinggi, lebih membahagiakan. Kemudian seterusnya subha asubha karma kita cukup. Subha karma kita cukup. Dukungan juga dengan upacara dan doa-doa Sang Suputra yang selalu tak henti-henti juga mendoakan leluhurnya. Lalu akan bisa sampai kepada linggih alam Padma sana, Sanggaran Agung.
ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, Paramasiwa, Sang Hyang Acintya. Di situ kemudian para leluhur itu, para Atman, dan masuk Atman-Atman kita nanti, menyatu dengan Tuhan yang Maha Kuasa, ide Sang Yang Widiwasa, Sang Acintya, yang sering disebut dengan Amor ing Acintya. Brahma Aham, aku adalah Tuhan. Brahma Asmi, aku adalah Tuhan. Dan begitu sampai di alam Padmasana, alam Tuhan, alam ide Sang Yang Widiwasa, menyatu di situ. Maka Atman-Atman ini, kalau ingin turun ke Tripurusa lagi, kira-kira berkunjung, bertitayatra dan sebagainya, berkunjunglah begitu ke alam Tripurusa, mampu. Ke alam sorga Istadewata, mampu. Brahma Wisnu Iswara itu, rong tiga itu mampu. Kemudian turun ke Pitara Loka, mampu, setiap saat mampu. Dan bahkan turun ke Marcapada untuk melihat keturunannya semuanya. Turun itu juga mampu setiap saat. Dan itulah perjalanan Atman setelah meninggal bagi pemeluk-pemeluk Hindu Bali, akan sampai di Swarga Loka, tingkatan Pitara Loka leluhur, karena selalu memuja, berbakti kepada para leluhur. Akan sampai, dan kapan saja bisa sampai di situ dan tetap di situ, dan kemudian beranjang sana kemana-mana di swarga alam Dewata. Alam Dewata ini mulai Brahma Wisnu Iswara, Tripurusa sampai Padmasana. Juga akan sampai ke Tripurusa dan sampai ke Padmasana, Amor ing Acintya. Demikian juga sebaliknya bisa turun terus. Kapanpun beliau-beliau itu mau, apakah turun ke Marcapada melihat persitan lantengnya, melihat keturunannya, melihat masyarakatnya, itu bisa. Nah, inilah perjalanan. Jadi tidak benar kalau yang menyembah leluhur akan sampai hanya pada alam leluhur. Tidak benar kalau hanya menyembah para dewa, dewata, akan hanya sampai pada alam dewata saja. Hindu Bali menyembah para leluhur kawitan, menyembah Istadewata, menyembah sebagai yang tunggal, Tuhan yang Maha Kuasa, ide Sang Yang Widiwasa, Sang Hyang Acintya. Sampai juga di situ semua alam swarga itu tercapai. Dan juga karena menghormati alam semesta, beriannya kepada alam semesta, kepada Sang Panjamahabhuta, maka pada saat turun menikmati alam semesta pun bisa dengan keadaan yang swarga loka, karena sudah memang di tingkatan swarga loka leluhur-leluhur itu. Jadi jangan pernah percaya kepada omongan-omongan yang kacau bahwa kalau menyembah leluhur hanya sampai pada alam leluhur. Iya, itu benar. Kalau umat Hindu Bali hanya menyembah leluhur tapi tidak pernah menyembah Istadewata, tidak pernah menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, memang akan sampai hanya kepada para leluhur saja. Tetapi umat Hindu Bali sekali lagi menyembah leluhur, Istadewata semua, Tuhan yang Maha Kuasa, dan menghormati alam semesta. Pada saat nanti kita mati, kita meninggalkan dunia ini, Atman kita akan diterima di semua tingkatan swarga loka itu.
Lalu apa yang terjadi apabila kita umat Hindu Bali mengaku-ngaku umat Hindu Bali, mengaku-ngaku umat Hindu, ya, lalu tidak pernah menyembah leluhur, tidak pernah ingat kepada ayah dan bunda, tidak pernah ingat kepada kakek, nenek, buyut dan sebagainya, dan juga tidak pernah ingat kepada istah dewata semua. Hanya ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Sang Hyang Widiwasa saja. Apa yang terjadi? Menurut keyakinan Hindu Bali, ya, sekali lagi, menurut keyakinan Hindu Bali, maka pada saat mereka mati, meninggalkan dunia ini, atman-atman mereka, lalu kemudian tidak cukup, sube karmanya itu tidak cukup, bahkan asube karmanya yang lebih banyak. Pertanyaannya adalah, apakah mereka itu akan sampai di alam swarga loka tertinggi, di Padmasana, Amoring Acintya, menyatu dengan Ida Sang Hyang Widiwasa? Saya yakin kalau perbuatan mereka itu buruk dan tidak cukup untuk mencapai swarga loka tingkatan tertinggi, maka mereka tidak akan sampai di swarga loka tingkatan yang tertinggi. Tidak sampai akan bisa mereka menyebut Amor ing Acintya, Brahma Asma Aham, Brahma Asmi. Tidak mungkin. Lalu apa yang terjadi kemudian? Pada saat mereka itu tidak sampai, ya, apalagi saya ingatkan kelakuan buruk, sombong, ingin pamer, selalu memamerkan diri, selalu mempromosikan diri, selalu berkata bohong, menipu, cita-cita sangat tinggi, selalu ingin jadi raja padahal dari orang yang kebanyakan misalnya. Akhirnya apa? Menjadi budoh jadi raja. Bukan raja budoh, budoh menjadi raja. Kalau raja budoh, memang dia raja kemudian budoh, gila. Tapi ini budoh gila untuk menjadi raja. Apalagi kemudian ditambah lagi, terjadi kelainan seksual lagi. Itu juga dilarang agama. Laki senang sama laki, perempuan senang sama perempuan. Wah, itu sulit akan mencapai, sangat sulit, bahkan tidak mungkin akan mencapai alam swarga loka tertinggi, alam Padmasana, Amoring Acintya, sangat sulit. Lalu apa yang terjadi kemudian? Pada saat itu, mereka yang tidak bisa sampai di alam Padmasana ingin kemudian ke alam Tripurusa. Di situ juga dia pasti ditolak. Mereka itu pasti ditolak. Mengapa? Ya karena Ista Dewata di alam Tripurusa, Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa, itu kita sebut alam itu. Di sana para dewa-dewa itu juga tidak kenal mereka. Mengapa tidak kenal? Karena tidak pernah menyembah, tidak pernah beriadnya, tidak pernah melaksanakan upacara untuk para dewa itu. Sudah tentu para dewa itu juga tidak mengenal mereka. Lalu mereka pun itu, atman-atman itu ditolak masuk di situ. Wah, mau turun lagi. Oh, kalau gitu saya coba ke alam Brahma, Wisnu, Iswara, ke alam Trimurti, ke Rong Tiga kalau simbolisnya di Berajan, di Sanggah Kemulan, di Paibon. Rong Tiga. Ya, di alam itu, alam yang swarga loka yang sangat bagus juga. Sangat. Ya, pokoknya swarga loka. Kebahagiaan. Tetapi di situ juga karena tidak pernah menyembah Trimurti, tidak juga diterima di situ. Tidak bisa terima di situ. Wah, mengembara dia lagi, mengembara keliling di mana saya cari tempat. Lalu mau turun kemudian, oh,
Ada di situ, baru mereka ingat setelah mati di situ. Oh, ada Pitara Loka, swarga juga di situ. Mari kita siapa tahu para leluhur kawitan kita akan bisa menerima kita di situ, menerima saya di situ. Oh, ke situ kemudian memperkenalkan diri. Saya si ini, saya Iwayan ini, saya Imadis ini, misalnya. Saya Ide Bagus ini, saya Cekurde ini, misalnya. Saya Dewa ini, gitu misalnya. Idewa ini. Nah, pada saat itu para leluhur di situ, kawitan di situ yang di Pitara Loka tidak mengenal juga. Karena selama hidupnya atau hidup mereka di Marcepade ini tidak pernah ingat kepada leluhur. Tidak pernah ingat kepada kawitan, tidak pernah beriannya, tidak pernah melaksanakan upacara. Tidak pernah ke Merajaan, tidak pernah ke Paibon, tidak pernah ke Pedarman. Nah, lalu di situ pun tidak diterima. Lalu kemudian untuk menikmati swarga loka di alam Pacamahabhuta juga ini, alam juga tidak senang kepada mereka karena mereka tidak pernah melakukan upacara kepada alam semesta, tidak pernah menghormati alam semesta. Lalu diusir juga oleh sang Pacamahabhuta. Nah, itulah yang terjadi buat atman-atman mereka yang keinginannya sangat tinggi bersatu kepada Tuhan, tapi kelakuannya buruk ya di jagat ini, buruk sekali. Suka memfitnah, menistakan agama, sombong sekali, suka pamer, suka promosi diri, menipu rakyat, menipu masyarakat. Kelainan seksual lagi misalnya. Aduh, ini komplit misalnya. Tidak akan diterima. Maka bagi oknum-oknum demikian, bagi kelompok-kelompok demikian, tidak bisa tembus ke Tuhan yang Maha Kuasa, swarga loka tingkat tertinggi, lalu tidak bisa diterima di mana-mana di tingkatan swarga yang lebih rendah, tetapi tetap swarga. Lalu itulah yang kita sebut di dalam keyakinan Hindu Bali. Mereka di situ akan menjadi buta cuil, menggelandang di mana-mana. Itu yang disebut juga neraka. Mereka akan dapat neraka. Hanya cita-cita saja yang tinggi, keinginan yang tinggi, tapi perilaku kaike, wacike, manacikenya, perbuatannya, perkataannya, pikirannya selama hidup di Marcepade ini, di jagat ini buruk. Ya. Tidak mendapat tempat. Leluhur dinistakan. Dewa-dewa, istadewata dinistakan. Ya, dia kalau kita dalam pemerintahan inginnya jadi presiden saja. Tidak mau jadi bupati, jadi wali kota, jadi camat, jadi lurah, jadi gubernur pun tidak mau, ingin jadi presiden. Iya, kalau mampu dan dipilih. Kalau tidak, nanti gila jadi presiden. Atau kalau di Bali itu gila jadi raja. Ya, gila jadi raja namanya itu. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan, keutamaan Hindu Bali. Ya, di dalam etika hidup kita juga, Hindu Bali itu mengajarkan bagaimana kita berterima kasih kepada alam semesta. Trihita Karana itu mengajarkan kita. Sekarang juga kita lagi diingatkan dengan Sadkerti. Ya, Sadkerti, Buana Kerti, Wana Kerti, Segara Kerti, Atma Kerti, dan seterusnya. Itu umat, itu hidup Bali itu. Alam semesta kita harus hormati dan berterima kasih. Orang tua kita yang masih hidup pun kita sungkem, kita sembah.
Agama tidak menyalahkan itu, pasti. Tuhan yang Maha Kuasa sayang kepada orang-orang seperti itu. Menghormati ayah bundanya. Bagaimana bisa tidak menghormati ayah bunda mereka? Beliau itu yang melahirkan kita, yang mengadakan kita, yang menghidupi kita. Kepada leluhur juga demikian. Karena leluhurlah kita ada, kita hidup begini. Leluhur-leluhur kita dulu berjuang, mengapa kita sekarang bisa menikmati kemerdekaan kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi kepada para dewa yang selalu memberikan anugerah kepada kita. Anugerah hidup, anugerah kesehatan, anugerah pengetahuan, anugerah kekayaan harta untuk hidup, dan tuntunan untuk hidup. Tuhan yang Maha Kuasa. Itu semuanya harus diingat. Oleh karena itu sekali lagi, Hindu Bali mewajibkan umatnya, baktilah kepada orang tuamu, ayah ibumu. Baktilah kepada para leluhurmu. Selalu sembah dan bakti beriannya kepada semua istadewata, semua. Dan kepada Ida Sang Yang Widewasa, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Acintila. Dan juga alam semesta ini kita harus hormati. Bahkan Hindu Bali juga kita harus menyayangi, menghormati seluruh umat manusia. Itu ajaran Hindu Bali. Ya. Dan setelah meninggal, setelah mati, mereka itu akan bisa dimanapun mereka suka. Di swarga loka tingkat pitara, pitara loka. Di swarga loka tingkat istadewata. Dan di swarga loka di tingkat padmasana. Menyatu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Suka tanpa wali duka. Kebahagiaan yang tidak pernah akan kembali kepada kedukaan. Kebahagiaan dan ketenangan abadi. Baik di pitara loka, dewa loka, maupun di alam Ida Sang Yang Widewasa. Kira-kira demikian pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga seluruh umat Hindu senusantara teguh setia kepada keyakinan Hindu di Nusantara ini. Dan khususnya kepada umat Hindu Bali. Tetap teguh, tetap yakin, tetap setia kepada ajaran-ajaran Hindu Bali yang sungguh sangat utama. Di lain kesempatan nanti akan saya tambahkan lagi, dan mungkin akan saya selalu tambahkan bagaimana sebenarnya Hindu Bali itu, keutamaannya bagaimana, keutamaannya bagaimana, baik dalam kehidupan di sini maupun nanti pada saat kita mati semua, kehidupan di alam sana. Demikian, matur suksema. Saya Sinep dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.